Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Areta Galuh Widawijaya dari kelas PM 2023A dengan 3 digit NIM terakhir 292. Kali ini saya akan menjelaskan materi geometri analitik yaitu hiperbola. Untuk yang pertama, definisi dari hiperbola sendiri adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap suatu titik tertentu atau titik fokus dan terhadap suatu garis tertentu atau direktris tetap, yaitu sama dengan E, di mana E sendiri adalah eksentrisitas dengan nilai E adalah lebih dari 1. Jadi di sini ada tempat kedudukan titik, misalkan P, yang perbandingan jaraknya terhadap titik tertentu atau titik fokus itu akan sama, perbandingan jaraknya terhadap titik tertentu atau titik fokus ini dibanding dengan jaraknya terhadap suatu garis tertentu atau disebut dengan direktris itu tetap, yaitu nilainya adalah E, dimana E sendiri adalah eksentrisitas dengan E nya adalah lebih dari 1. Selanjutnya saya akan membahas istilah-istilah yang ada pada hiperbola. Mohon izin untuk menggambarkan bentuk dari hiperbola. Baik, untuk yang pertama istilah yang ada pada hiperbola yaitu titik F1 dan F2, di mana F1 dan F2 sendiri ini disebut dengan titik fokus. Titik fokus dari hiperbola. Kemudian yang kedua ada garis D1 dan D2, di mana D1 dan D2 sendiri ini adalah garis direktri. Nah, jika dimisalkan P pada parabola, misalnya di sini ada titik P. Jika P pada hiperbola, maka diperoleh perbandingan dari P ke F1 dibanding dengan jarak dari titik P ke D1 itu akan sama dengan jarak dari titik P ke F2 dibanding dengan jarak titik P ke D2, yaitu nilainya sama dengan E, di mana E sendiri tadi adalah eksentrisitas dengan nilai E nya lebih dari 1. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk istilah yang ketiga ada V1 dan V2, di mana V1 dan V2 ini sendiri adalah puncak dari hiperbola. V1 dan V2 ini adalah puncak hiperbola. Kemudian yang keempat di sini adalah titik O, di mana titik O sendiri ini adalah pusat dari hiperbola. O adalah titik pusat hiperbola. Dengan nilai O ke F1 atau jarak O ke F1 ini senilai dengan atau sama dengan jarak titik O ke F2, yaitu sama dengan C. Di sini misalkan C. Kemudian yang kelima
Nah, untuk istilah yang kelima di sini ada garis yang melalui fokus dan puncak hiperbola yang disebut dengan sumbu simetri. Jadi ini adalah sumbu simetri. Nah, untuk sumbu simetri yang melalui fokus dan puncak hiperbola ini, fokus dan puncak hiperbola disebut dengan sumbu utama atau sumbu nyata atau sumbu transversal. Nah, untuk nilai dari O ke titik puncak hiperbola atau O ke V1 itu akan sama dengan jarak titik O titik pusat ke V2, yaitu di sini dimisalkan A. Nah, untuk jarak dari titik V1 ke V2 ini sama dengan 2A, di mana ini disebut dengan ukuran sumbu utama. Seperti itu. Kemudian yang kedua, sumbu simetri yang memuat pusat hiperbola dan tegak lurus sumbu utama itu disebut dengan sumbu sekawan atau sumbu imajiner atau sumbu konjugasi. Jadi ini adalah sumbu sekawan atau sumbu imajiner. Nah, untuk mulai dari jarak titik pusat atau O ke O1 itu sama dengan jarak titik O titik pusat ke O2, yaitu di sini dimisalkan adalah B. Seperti itu. Nah, kemudian untuk jarak dari titik O1 ke O2 ini adalah 2B, di mana jarak ini disebut dengan ukuran sumbu imajiner atau bisa disebut juga dengan sumbu pendek. Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam, nah untuk yang istilah terakhir, ruas garis yang melalui titik fokus dan tegak lurus sumbu utama serta memotong hiperbola ini disebut dengan latus rectum hiperbola. Jadi garis ini dan juga ini. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan persamaan hiperbola dengan pusat M alfa, beta. Sebelumnya mohon izin untuk menggambarkan grafik dari hiperbola terlebih dahulu. Baik, ini adalah grafik dari hiperbola dengan pusat yaitu M alfa, beta. Jadi untuk yang pertama diketahui P aksen. Jadi di sini misalnya ada titik P. Sini ada titik P aksen. Nah, diketahui P aksen ini adalah proyeksi dari titik P yang ada pada parabola. Mohon maaf, yang ada pada hiperbola. Proyeksi P. Nah, untuk titik dari P aksen ini sendiri terletak pada D1 atau direktris 1. Terletak pada D1 dengan koordinat dari P aksen ini sendiri adalah alfa ditambah A per E, beta. Maaf, koma. Jadi di sini misalkan P-nya XP, YP. Jadi untuk koordinat dari P aksen di sini adalah
alfa ditambah A per E, YP. Kemudian jarak dari titik pusat ke titik fokus 1 atau F1 di sini ini misalkan adalah C. Kemudian untuk jarak dari titik pusat ini ke titik V1 atau puncak dari hiperbola adalah A, dengan syarat untuk nilai A ini sendiri lebih kecil daripada C. Nah, untuk yang pertama di sini untuk V1 atau puncak dari hiperbola terletak pada hiperbola sehingga dapat dioperasikan menjadi perbandingan antara titik pada parabola ini ke titik fokus atau F1 dibanding dengan jarak titik V1 ini terhadap suatu garis direktris. Jadi V1 ke garis direktris. Dari sini dimisalkan di sini ada titik D. V1D itu sama dengan E atau eksentrisitas tadi, dengan nilai E-nya lebih dari 1. Dapat dioperasikan menjadi untuk V1 ke F1 nilainya adalah C dikurang A per F1 ke D ini adalah A dikurang dengan MD. MD adalah ini, itu sama dengan D. Jadi dapat kedua ruas dikalikan dengan A dikurangi MD jadi C A sama dengan EA dikurangi E. Ini untuk persamaan yang pertama. Kemudian untuk V2 di sini V2 juga terletak pada hiperbola. Maka dapat diperoleh perbandingan dari titik V2 jarak V2 ke F1 dibanding dengan V2 ke direktris atau D1. Maaf, titik D yang ada pada D1 itu sama dengan E. Jarak dari V2 ke F1 di sini adalah A plus C per A tambah MD itu sama dengan E. Kedua ruas dapat dikalikan dengan A plus MD menjadi A plus C sama dengan EA plus E MD. Ini untuk persamaan yang kedua. Nah, kemudian dari persamaan 1 dan 2 dapat dieliminasi menjadi C min A sama dengan EA min EMD plus A sama dengan EA plus EA. Ini dieliminasi dengan menambah tambah menjadi 2C sama dengan 2EA. Itu sendiri nilai EA. Kemudian apabila dua persamaan dikurangi min 2A sama dengan min 2E MD sehingga dapat MD akan sama dengan A per
Nah, jadi ini didapat C sama dengan EA dan MD adalah A per E. Sehingga untuk F1, koordinat dari F1 sendiri adalah alfa ditambah dengan jaraknya C, beta. C, beta. Nah, di mana nilai dari C sendiri ini adalah E kali A. Dapat ditulis juga A plus E, alfa plus EA, beta. Ini kemudian untuk persamaan dari D1 atau direktris yang pertama ini dapat ditentukan dengan menggunakan jarak MD yaitu A per E, sehingga persamaan dari D1 itu menjadi X sama dengan alfa garis jauh alfa ditambah dengan MD. Nah, MD nya sendiri adalah A per E. Ini untuk persamaan dari direktris 1. Seperti itu. Nah, kemudian akan dicari hubungan antara A, B, C, dan E atau eksentrisitas. Jadi di sini saya menggunakan segitiga M V1 T1. Jadi di sini M V1 T1. Jadi ini membentuk segitiga seperti ini. Dengan siku-sikunya berada pada V1. Siku-siku di V1. Nah, maka dapat diperoleh T1 V1 kuadrat itu sama dengan M T1 V1 kuadrat sama dengan M T1 kuadrat dikurangi dengan M V1 kuadrat. Nah, T1 V1 ini tadi bernilai B kuadrat sama dengan M T1 ini sama dengan C kuadrat dikurangi dengan M V1 yaitu A kuadrat. Nah, untuk nilai dari A tadi disubstitusikan, untuk nilai dari C tadi disubstitusikan menjadi B kuadrat sama dengan E kuadrat A kuadrat min A kuadrat. B kuadrat sama dengan, kemudian A nya dikeluarkan, B kuadrat min 1. Seperti ini. Nah, kemudian dapat pula ditulis E kuadrat min 1 itu sama dengan B kuadrat per A kuadrat. Nah, ini adalah hubungan antara A, B, C, dan juga E atau eksentrisitas. Kemudian saya akan menjelaskan cara untuk mencari persamaan dari hiperbolanya. Mohon izin untuk menghapus karena papannya tidak cukup. Baik, dengan sifat-sifat yang sudah saya sebutkan tadi, saya akan mencari persamaan hiperbola dengan pusat M, alfa, beta. Yang pertama di sini dimisalkan dulu. Misal titik P yaitu XP, Y pada hiperbola. Jadi titik P ini terletak pada hiperbola. Di M alfa, beta atau pusatnya alfa, beta. Dan
P aksen atau P aksen ini sendiri adalah jarak dari titik P ke direktris D1. Maka koordinat dari P aksen ini sendiri adalah alfa ditambah dengan MD tadi A per E, koma Y E sesuai dengan koordinat ini. Sehingga didapat jarak dari P ke F1 atau fokus 1 dibanding dengan P aksen itu sama dengan E, karena jarak titik ke fokus dibanding dengan jarak titik ke direktris itu sama dengan eksentrisitas atau E. Apabila dioperasikan didapat PF1 sama dengan E kali P aksen. Kemudian apabila dikuadratkan kedua ruas menjadi PF1 kuadrat sama dengan E kuadrat dikali P aksen kuadrat. Baik, selanjutnya untuk mencari jarak dari P ke F1 ini dapat menggunakan jarak dua titik, yaitu rumusnya akar dari delta X ditambah delta. Jadi di sini untuk karena dikuadratkan P1 kuadrat, jadi nanti akarnya hilang, sehingga dapat P1 untuk koordinat D yaitu alfa plus C min XP kuadrat ditambah dengan ini YP min delta kuadrat itu sama dengan E kuadrat dikalikan dengan P ke P aksen yaitu XP min alfa min A per E kuadrat. Kemudian terus di sini ini dijabarkan menjadi alfa kuadrat tambah 2 alfa C dikurang dengan 2 alfa XP min 2 CXP XP kuadrat tambah C kuadrat tambah dengan ini dikuadratkan. Nah, ini tarik seperti ini, YP min E kuadrat itu akan sama dengan E kuadrat kali ini dijabarkan menjadi alfa kuadrat ditambah 2 alfa A per E ditambah A kuadrat per E kuadrat dikurang dengan 2 alfa XP kurang dengan 2 A per E XP ditambah XP kuadrat. Dengan dioperasikan menjadi alfa kuadrat plus 2 alfa C min 2 alfa XP min 2 CXP plus XP kuadrat plus C plus YP min P dikali untuk E kuadratnya dikalikan E kuadrat alfa kuadrat tambah 2 alfa 2 AE
ditambah dengan B kuadrat XP kuadrat 2 menjadi E kuadrat XP kuadrat dikurang dengan XP kuadrat kurang 2 alfa E kuadrat alfa E kuadrat XP tambah dengan 2 alfa XP kurang dengan B kuadrat itu akan sama dengan 2 min 2 GXP tambah 2 alfa XP tambah 2 alfa C plus G kuadrat min A kuadrat. Ini dikelompokkan agar nanti AE-nya dapat dirubah menjadi C. Jadi sesuai persamaan yang sudah saya cari tadi, C itu bernilai sama dengan AE. Sehingga nanti akan saya rubah menjadi C. Sehingga dapat substitusi C sama dengan AE menjadi, kemudian ini dapat dikelompokkan juga untuk E kuadrat min 1 dikalikan XP kuadrat min 2 alfa XP plus alfa kuadrat dikurang dengan ini tetap B kuadrat sama dengan 2 AI 2 alfa C dikurang 2 CXP ditambah 2 AXP 2 CXP ditambah dengan 2 alfa C. Jadi di sini min 2 alfa C ditambah dengan 2 alfa C ini jadi 0 atau habis, dan min 2 CXP dan ditambah 2 CXP habis, sehingga didapat E kuadrat min 1 kali XP kuadrat min 2 alfa XP. Nah, untuk ini XP kuadrat dikurang 2 alfa XP plus alfa kuadrat ini dapat dibentuk menjadi XP min alfa kuadrat min YP min B kuadrat itu sama dengan ini habis menjadi C kuadrat min A kuadrat. Seperti ini. Kemudian seperti yang sudah saya cari tadi, untuk nilai dari E kuadrat min 1 itu sama dengan B kuadrat per A kuadrat, sehingga dapat disubstitusikan ke sini menjadi B kuadrat per A kuadrat dikalikan dengan XP min alfa kuadrat dikurang dengan YB min beta kuadrat itu sama dengan, hubungan dari C kuadrat min A kuadrat ini tadi adalah B kuadrat. Kemudian kedua ruas akan saya kalikan dengan akan saya bagi dengan B kuadrat. Ini dibagi B kuadrat sehingga didapat XP min alfa kuadrat per A kuadrat dikurang dengan
YP min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, apabila titik P ini tadi dijalankan, maka didapat atau sehingga diperoleh persamaan garis singgung persamaan hiperbola dengan pusat M alfa, beta adalah X min alfa kuadrat per A kuadrat dikurang dengan Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Itu adalah persamaan dari hiperbola dengan pusat alfa, beta. Dengan sumbu utama ini sejajar dengan sumbu X. Jadi di sini dan mempunyai sifat-sifat yang sebagai berikut yang akan saya jelaskan. Jadi mohon izin untuk menghapus ini dulu karena saya akan menjelaskan sifat-sifat dari hiperbola ini. Untuk yang pertama, panjang dari sumbu mayor atau sumbu utama dari V1 ke V2 ini adalah 2A. Jadi panjang sumbu mayor disebut dengan V1 V2 itu adalah 2A. Kemudian panjang dari sumbu minor atau ini B1 B2 itu sama dengan 2B. Kemudian yang kedua, persamaan sumbu utama atau sumbu nyata itu adalah Y sama dengan beta. Jadi persamaan dari sumbu utama ini adalah Y sama dengan beta di sini, sama dengan beta. Kemudian persamaan sumbu sekawan atau imajiner adalah ini X sama dengan alfa. Kemudian yang ketiga, ada koordinat dari titik-titik puncak hiperbola. Yang pertama ada V1, koordinatnya ini adalah alfa. Alfa ini dikurang dengan A, beta. Kemudian titik puncak yang kedua yaitu V2, koordinatnya adalah alfa ditambah dengan A, beta. Ini alfa ditambah dengan A, beta. Ini adalah koordinat dari titik puncak. Kemudian untuk koordinat dari titik ujung sumbu minor, di mana titik ujung sumbu minor di sini ada B1 dan juga B2. Untuk koordinat B1 ini sendiri adalah alfa, beta plus B. Beta plus B, benar. Dan untuk koordinat titik ujung sumbu minor yang kedua B2 ini koordinatnya adalah alfa, beta dikurangi dengan B.
seperti ini. Kemudian selanjutnya D, koordinat dari titik fokus. Di sini ada F1 dan F2. Untuk koordinat dari F1 sendiri adalah alfa ditambah C, beta. Dan F2 ini koordinatnya adalah alfa dikurang C, beta. Seperti ini. Kemudian ada nilai eksentrisitas. Jadi kan tadi seperti yang sudah saya jelaskan, persamaan dari C sendiri tadi adalah AE, sehingga didapat E sama dengan C per A. Jadi E di sini nilai eksentrisitasnya nilai eksentrisitas E sama dengan C per A. Selanjutnya ada persamaan dari garis direktris D1 dan D2. Jadi di sini untuk persamaan dari D1 seperti yang sudah saya cari tadi, yaitu persamaannya X sama dengan alfa ditambah AE. Nah, AE ini didapat dari panjang dari garis jarak dari kedua titik MD. Kemudian untuk D2 itu X sama dengan alfa, ini alfa dikurang dengan A per E. Ini adalah persamaan dari garis direktris. Selanjutnya persamaan asimtot. Kemudian untuk persamaan asimptotnya ada dua. Untuk garis L1 yaitu Y min beta sama dengan B per A kali X min alfa. Untuk L2 nya Y min beta sama dengan min B per A kali X min alfa. Kemudian selanjutnya ada latus rectum. Nah, untuk latus rectum tadi seperti yang sudah saya jelaskan, melalui titik fokus dan memotong dan tegak lurus garis sumbu utama. Latus rectum. Jadi misalkan ini adalah G1 dan juga G2, sehingga untuk persamaan dari G1 ekivalen dengan X sama dengan alfa min C, alfa plus C, dan G2 alfa sama dengan X sama dengan alfa min C. Jadi di sini untuk latus rectumnya ada G1 yaitu alfa plus C, X sama dengan alfa plus C, dan G2 yaitu alfa min C. Selanjutnya ada panjang latus rectum. Nah, untuk panjang dari latus rectum ini sendiri adalah 2B kuadrat dibagi dengan A. Jadi itu adalah sifat-sifat hiperbola dengan pusat M, alfa, beta. Nah, selanjutnya untuk hiperbola dengan pusat O
Ini selanjutnya untuk hiperbola dengan pusat O 0,0. Sumbu utamanya ini berhimpit, dengan sumbu Y. Fokusnya nanti ada di F0, negatif C dan juga 0,C, serta puncaknya nanti ada di V1 0,A dan V2 nya 0, negatif A. Mempunyai persamaan Y kuadrat per A kuadrat dikurang dengan X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini adalah persamaan dari hiperbola dengan pusat 0,0 dengan sumbu utamanya berhimpit dengan sumbu Y. Seperti ini. Untuk persamaannya yaitu Y kuadrat per A kuadrat dikurang X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, untuk persamaan dari hiperbola ini tidak memotong sumbu X. Jadi untuk hiperbola ini tidak memotong sumbu X. Kemudian nilai eksentrisitasnya sama, yaitu E sama dengan C per A. Kemudian persamaan direktrisnya nanti menjadi D1, nanti menjadi Y sama dengan negatif A per E. Dan untuk D2 nya nanti akan menjadi Y sama dengan A per E. Seperti ini. Nah, kemudian untuk persamaan asimptotnya, itu nanti Y sama dengan plus minus B A per BX. Seperti ini. Nah, apabila asimptotnya ini nanti saling tegak lurus, maka disebut dengan hiperbola ortogonal. Jadi hiperbola ortogonal tadi apabila asimptotnya ini nanti akan tegak lurus. Seperti itu. Nah, untuk persamaan hiperbola ini Y kuadrat per A kuadrat dikurang X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, ini merupakan persamaan hiperbola vertikal. Seperti ini. Kemudian jika persamaan hiperbolanya menjadi X kuadrat per A kuadrat Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, ini merupakan hiperbola horizontal. Nah, dua hiperbola ini disebut dengan hiperbola sekawan. Jadi, itu tadi adalah penjelasan dari persamaan hiperbola dengan pusat M alfa, beta dan juga persamaan hiperbola dengan pusat 0,0. Selanjutnya saya akan membahas persamaan garis singgung hiperbola. Selanjutnya saya akan menjelaskan persamaan garis singgung pada hiperbola dengan gradien tertentu. Yang pertama untuk hiperbola yang berpusat di titik O 0,0. Nah, misalkan ada persamaan garis di mana gradiennya adalah M. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan MX plus B. Kemudian ada persamaan hiperbola dengan pusat O 0,0 menjadi X kuadrat per A kuadrat dikurangi dengan Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Di sini ada dua persamaan. Kemudian untuk menemukan absis dari titik potong antara garis dan juga persamaan hiperbola diperoleh X kuadrat
per A kuadrat dikurang dengan Y kuadrat, di mana Y sendiri ini bernilai mx plus p, kemudian dimasukkan persamaan hiperbola menjadi per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian kedua ruas akan saya kalikan dengan A kuadrat B kuadrat. Dapat B kuadrat X kuadrat dan A kuadrat kali. Untuk mx plus p akan saya kuadratkan menjadi m kuadrat x kuadrat ditambah dengan 2 mxp ditambah p kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Kemudian ini kan saya kalikan menjadi B kuadrat X kuadrat dikurang dengan A kuadrat M kuadrat X kuadrat dikurangi dengan 2A kuadrat MXB dikurangi dengan A kuadrat B kuadrat. Kemudian kedua ruas saya kurangkan dengan A kuadrat B kuadrat, sehingga di sini akan sama dengan 0. Kemudian dikelompokkan agar membentuk persamaan kuadrat. M kuadrat X kuadrat dikurangi dengan 2A kuadrat MB X, kemudian tambah dengan negatif A min A kuadrat B kuadrat. Nah, dari persamaan kuadrat ini dapat diperoleh bahwa B kuadrat min A kuadrat M kuadrat itu adalah konstanta dari A, kemudian ini koefisien dari A, ini koefisien dari B, dan ini adalah koefisien dari C atau konstanta. Nah, kemudian menggunakan diskriminan, di mana diskriminan sendiri rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Dan dari persamaan ini akan saya masukkan ke persamaan diskriminan, sehingga didapat 2A kuadrat MP kuadrat dikurang dengan 4 kali A sendiri adalah B kuadrat min A kuadrat M kuadrat, kemudian C nya adalah negatif A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat. Ini menjadi D sama dengan, kemudian ini dikuadratkan menjadi 4A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat dikurangi dengan 4 dikalikan dengan negatif A kuadrat B kuadrat B kuadrat dikurangi dengan A kuadrat B pangkat 4 ditambah A pangkat 4 M pangkat 2 B pangkat 2 ditambah dengan A pangkat 4 B pangkat 2 M pangkat 2, sehingga D sama dengan 4A pangkat 4 M pangkat 2 B pangkat 2 ditambah dengan 4A kuadrat kuadrat ditambah 4A kuadrat B pangkat 4 dikurang dengan 4A pangkat 4 M pangkat 4 kemudian untuk 4A pangkat 4 M pangkat 2 B pangkat 2 dikurang dengan 4A pangkat 4 M pangkat 2 B pangkat 2 ini habis, sehingga persamaan dari D menjadi 4A B ditambah dengan 4A kuadrat B tambah 4
dikurang dengan 4 A pangkat 4 B. Nah, agar persamaan garis singgung tadi menyinggung, nah agar garis tersebut akan menyinggung hiperbola, syaratnya D harus sama dengan 0. Sini syaratnya agar menyinggung D-nya harus sama dengan 0. Nah, di sini syarat agar menyinggung diskriminannya harus sama dengan 0. D-nya harus sama dengan 0. Dari persamaan ini, agar mendapat nilai D sama dengan 0, jadi di sini akan menjadi P kuadrat tambah B kuadrat min A kuadrat M kuadrat harus sama dengan 0. Ini bisa sama dengan 0, atau yang sini juga bisa sama dengan 0. Saya akan mengambil yang P kuadrat plus B kuadrat min A kuadrat M kuadrat sama dengan 0 untuk mencari nilai dari P, sehingga dapat P kuadrat sama dengan A kuadrat M kuadrat min B kuadrat, sehingga P sama dengan plus minus akar dari A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Nah, di sini sudah didapat nilai dari P, kemudian akan saya substitusikan ke persamaan dari garis singgung sendiri. Itu sehingga sehingga persamaan garis singgung hiperbola x kuadrat min per A kuadrat min y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 adalah y sama dengan mx ditambah dengan p, di mana p sendiri adalah plus minus akar dari A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Nah, ini adalah persamaan garis singgung yang pertama. Kemudian untuk persamaan garis singgung hiperbola y kuadrat per A kuadrat dikali sama dengan 1 y sama dengan Nah, untuk persamaan garis singgung yang kedua dengan hiperbola y kuadrat per A kuadrat min x kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 adalah y sama dengan mx plus minus akar dari A kuadrat min b kuadrat m kuadrat. Caranya analog dengan cara yang pertama ini. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan persamaan garis singgung untuk hiperbola yang berpusat di M alfa, beta.
Jadi di sini untuk caranya analog seperti cara yang pertama yang hiperbola berpusat di 0,0. Jadi apabila pusatnya M alfa, beta, maka persamaan dari hiperbola sendiri adalah X min alfa kuadrat per A kuadrat dikurang dengan Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini adalah persamaan dari hiperbola dengan pusat alfa, beta. Kemudian untuk untuk persamaan garis singgungnya yaitu Y min beta nanti akan sama dengan M kali X min alfa plus B. Jadi misalkan di sini Y min beta sama dengan M kali X min alfa plus B. Parameter yang akan dicari. Di sini untuk persamaan dari Y min beta ini akan saya ganti menjadi M kali X min alfa plus B. Jadi apabila dimasukkan persamaan yang pertama X min alfa kuadrat per A kuadrat dikurang dengan Y min beta kuadrat yaitu ini M X min alfa plus B kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian kedua ruas akan saya kalikan dengan A kuadrat B kuadrat sehingga didapat B kuadrat kali X min alfa kuadrat dikurang dengan A kuadrat kali dikuadratkan. Untuk X min alfanya tetap seperti ini saja, M alfa kuadrat tambah 2 M X min alfa B plus B kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Kemudian ini dikalikan menjadi A kuadrat M kuadrat X min alfa kuadrat dua ruas saya kurangi dengan A kuadrat sehingga sama dengan 2. Nah, ini dikelompokkan dengan yang sama menjadi B kuadrat min A kuadrat M kuadrat X min alfa kuadrat kuadrat MP X min alfa Nah, jadi di sini dimisalkan untuk nilai dari X min alfa ini sebagai Z. Jadi misalkan Z. Jadi apabila dibentuk menjadi persamaan kuadrat didapatkan ini adalah kok ini sebagai A, ini sebagai D, dan ini sebagai C. Nah, untuk mencari persamaan garis singgung, saya akan menggunakan diskriminan, di mana diskriminan sendiri rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Sehingga di sini nanti akan sama dengan B kuadrat menjadi 2 dikurang dengan 4 kali A-nya B kuadrat min A kuadrat A kuadrat, C-nya negatif A kuadrat B kuadrat dikurang A kuadrat B kuadrat. Jadi sama dengan 4 dikurang dengan 4 kali A kuadrat B kuadrat B kuadrat
sehingga dapat ini untuk 4 A pangkat 4 M pangkat 2 P pangkat 2 dikurang dengan 4 A pangkat 4 M pangkat 2 P pangkat 2 habis. Kemudian saya akan mengelompokkannya menjadi 4A kuadrat B kuadrat dikeluarkan sehingga didapat P kuadrat ditambah dengan B kuadrat dikurang dengan A kuadrat M kuadrat. Kemudian agar garis ini nanti menyinggung agar nanti garis ini menyinggung, syaratnya D-nya harus sama dengan 0. Syaratnya D harus sama dengan 0. Nah, untuk D sama dengan 0 sendiri, nilai dari 4A kuadrat B kuadrat ini harus sama dengan 0, atau P kuadrat plus B kuadrat min A kuadrat M kuadrat harus sama dengan 0. Jadi saya akan menggunakan yang kedua ini untuk mencari nilai dari P ini, sehingga didapat P kuadrat ditambah B kuadrat min A kuadrat M kuadrat sama dengan 0. Kemudian B kuadrat sama dengan A kuadrat M kuadrat min B kuadrat, didapat P sama dengan plus minus akar dari A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Kemudian nilai dari P ini akan saya masukkan ke persamaan dari garis yang kedua, itu menjadi persamaan garis singgung hiperbola dengan persamaan ini x min alfa kuadrat per A kuadrat dikurang dengan y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 adalah y min beta sama dengan mx min alfa ditambah p. Nah, untuk p nya sendiri adalah plus minus akar dari A kuadrat M kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ini adalah persamaan dari garis singgung hiperbola ini tadi. Kemudian dengan cara yang analog dapat ditentukan juga persamaan garis singgung hiperbola dengan persamaan ini adalah persamaan yang kedua, yaitu persamaan garis singgung hiperbola dengan persamaannya yaitu y min beta kuadrat per A kuadrat dikurang x min alfa kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Persamaannya adalah ini, y min beta sama dengan m kali x min alfa plus minus akar dari A kuadrat min B kuadrat M kuadrat. Baik, itu tadi adalah penjelasan saya mengenai garis singgung dengan gradien tertentu. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan persamaan garis singgung melalui suatu titik pada hiperbola. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan persamaan garis singgung untuk hiperbola yang berpusat di titik O 0,0. Nah, untuk yang pertama, untuk hiperbola yang berpusat di titik O 0,0. Jadi diberikan persamaan hiperbola dengan pusat 0,0 itu adalah x kuadrat kan persamaannya yaitu x kuadrat per A kuadrat dikurang y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dan titik P yaitu x2, y2 pada hiperbola. Maka berlaku ini dimasukkan untuk titik koordinatnya menjadi x2 kuadrat per A kuadrat min y2 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kedua ruas saya kalikan dengan A kuadrat B kuadrat, jadi dapat B kuadrat x2 kuadrat dikurangi dengan A kuadrat y2 kuadrat
kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Ini dimisalkan persamaan 1. Nah, kemudian ada titik T yaitu X1, Y1. Nah, untuk titik T ini sendiri juga terletak pada hiperbola. Sehingga berlaku juga dimasukkan untuk persamaan koordinat dari titik X nya menjadi X1 kuadrat per A kuadrat dikurang dengan Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini dapat ditulis juga kedua ruas saya kalikan dengan A kuadrat B kuadrat. Dapat B kuadrat Y1 kuadrat dikurang A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Ini dimisalkan persamaan 2. Nah, kemudian dari persamaan 1 dan 2 ini dapat diperoleh menjadi dari persamaan 1 dan 2 dapat diperoleh karena ini sama dengan A kuadrat B kuadrat dan persamaan 2 juga sama dengan A kuadrat B kuadrat, dapat disamakan, sehingga dapat ditulis menjadi B kuadrat X2 kuadrat dikurang dengan A kuadrat B2 kuadrat itu akan sama dengan ini B2 X1 kuadrat dikurang A kuadrat Y1 kuadrat. Nah, kemudian dikelompokkan menjadi B kuadrat X1 kuadrat dikurang B kuadrat B2 kuadrat sama dengan A kuadrat Y1 kuadrat dikurang dengan A kuadrat Y2 kuadrat. Nah, kemudian dikeluarkan untuk Y kuadratnya menjadi 1 kuadrat dikurang dengan X2 kuadrat itu sama dengan A kuadrat dikali Y1 kuadrat Y2 kuadrat. Nah, kemudian untuk X1 kuadrat min X2 kuadrat dan ini dapat difaktorkan menjadi Y kuadrat kali X1 plus X2 kali X1 min X2 sama dengan A kuadrat kali Y1 plus Y2 dikali dengan Y1 min Y2. Kemudian ini menjadi X1 plus X2 dibagi dengan A kuadrat nah, ini sama dengan Y1 min Y2 per X1 per min X2. Nah, di mana Y1 min Y2 dibagi dengan X1 min X2 di sini adalah gradien. Jadi di sini ini adalah gradien atau N. Gradien atau M. Kemudian gradien atau M ini disubstitusikan ke persamaan dari garis. Jadi diperoleh persamaan dari garis PT jadi untuk persamaan dari garis P dan juga garis T ini menjadi Y min Y1 sama dengan 1 min Y2 per X1 min X2 dikali X min X1. Nah, kemudian ini akan saya substitusikan menjadi dengan persamaan ini, jadi dapat Y min Y1 sama dengan Y kuadrat kali X1 plus X2 dibagi dengan A kuadrat Y1 plus Y2 kali X min X1. Nah, jika titik P ini mendekati titik T ini, maka P akan berhimpit dengan titik T, sehingga didapatkan X2 nanti akan sama dengan X1 dan juga
Y2 akan sama dengan Y1 karena P-nya nanti akan berhimpit dengan titik P. Kemudian untuk garis PT, garis sini di titik T, persamaannya yaitu menjadi, karena di sini X2 sama dengan X1 dan Y2 sama dengan Y1, dapatin Y1 sama dengan B kuadrat. Nah, dikali menjadi X1 tambah X1 menjadi 2X1 dibagi dengan A kuadrat dikali Y1 tambah Y1 2Y1 kali X min X1. Nah, ini kita coret atau habis Y min Y1 sama dengan B kuadrat X1 per A kuadrat Y1 kali X min X1 dikalikan kemudian dikelompokkan sampai sama dengan kuadrat Y1 kuadrat dikali selanjutnya kedua ruas akan saya bagi dengan A kuadrat B kuadrat. Ini menjadi dibagi A kuadrat B kuadrat X1 X per A kuadrat ditambah Y1 Y per B kuadrat sama dengan X1 kuadrat dikurang dengan Y1 kuadrat. Nah, untuk Y1 kuadrat per A kuadrat dikurang dengan Y1 kuadrat per B kuadrat tadi kan seperti yang sudah saya tuliskan di awal, yaitu bernilai 1, sehingga dapat ditulis X1 X per A kuadrat dikurang Y1 Y per B kuadrat itu sama dengan 1. Nah, jadi ini adalah persamaan dari sini hiperbola X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Di titik T X1, Y1 tadi. Ini adalah persamaan dari sini. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu hiperbola yang berpusat di titik M alfa, beta. Nah, baik, untuk selanjutnya yang kedua yaitu persamaan garis singgung melalui suatu titik pada hiperbola untuk hiperbola yang berpusat di titik M alfa, beta. Nah, untuk caranya itu analog dengan cara yang pertama, yaitu yang sudah saya jelaskan tadi, analog dengan hiperbola yang berpusat di titik O 0, jadi karena di sini pusatnya adalah M alfa, beta, jadi persamaan hiperbolanya yaitu
X min alfa kuadrat per A kuadrat dikurang dengan Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, persamaan hiperbolanya adalah ini. Kemudian karena melalui suatu titik pada hiperbola, jadi misalkan di sini melalui titik T x1, Y1. Dan nanti untuk persamaan garis singgungnya, persamaan garis singgungnya adalah X min alfa dikalikan dengan X1 min alfa per A kuadrat dikurang dengan Y min beta dikali 1 min beta per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini adalah persamaan garis singgung dengan persamaannya ini. Kemudian untuk yang kedua, apabila persamaannya yaitu Y min beta per A kuadrat dikurang dengan X min alfa kuadrat per beta kuadrat sama dengan 1 dan melalui titik T x1, 1 nanti untuk persamaan garis singgungnya itu akan menjadi Y min beta kali Y1 min beta per A kuadrat dikurang dengan X min alfa Y1 min alfa per A kuadrat sama dengan 1. Maaf ini. Nah, ini adalah dua persamaan dari garis singgung yang melalui titik T x1, 1 dengan pusat M alfa, beta. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari saya tentang materi hiperbola, mulai dari definisi, istilah-istilah yang ada pada hiperbola, kemudian persamaan hiperbola, dan juga yang terakhir ini yang saya jelaskan yaitu persamaan dari garis singgung yang melalui gradien tertentu dan juga melalui suatu titik pada hiperbola. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan atau kekeliruan dalam saya mengucapkan ataupun menuliskan penjelasan tentang hiperbola tadi. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.